Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Rizky Salsabila dengan NIM 1810611010. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai analisa perlindungan rahasia dagang dilihat dari hukum pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang atau UURD, khususnya Pasal 1 Angka 1, menyatakan bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Berdasarkan pengertian di atas, maka kita bisa melihat bahwa rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan. Karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights atau persetujuan TRIPS yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization. Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Untuk mengelola administrasi rahasia dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang hak atas intelektual. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut, maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HKI yang bersangkutan. Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak rahasia dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak rahasia dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak rahasia dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD, pemilik hak rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu ke pihak ketiga untuk kepentingan yang komersial. Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HKI lainnya, gugatan mengenai perkara rahasia dagang diajukan ke pengadilan negeri. Di samping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik rahasia dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian. Pada umumnya, tujuan pemberlakuan hukum pidana sebagaimana yang digunakan dalam pelanggaran rahasia dagang ialah untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan ataupun perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat, dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, ya, maka untuk dapat melihat dengan baik tentang hubungan erat antara rahasia dagang dalam hal efektivitasnya, terutama berkaitan dengan tenaga kerja penulis, memberi contoh kasus sengketa PT Basuki Pratama Engineering dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia. Kronologi kasus itu, PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Construction Machinery Indonesia sekitar 127 miliar rupiah karena diduga melanggar rahasia dagang. PT BPE ini bergerak dalam bidang
produksi mesin-mesin industri dengan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang, metode produksi, dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia. Para tergugat yang ternyata bekas karyawan PT BE ini, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI sekitar 3 sampai dengan 5 tahun lalu mulai tergugat memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang PT BEE. PT BPE ini sangat keberatan dengan tindakan tergugat yang memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak. Para tergugat akhirnya wajib membayar ganti rugi imaterial dan material sekitar 127 miliar rupiah atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler. Sebelumnya PT BPE ini juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Kesimpulannya, hukum pidana memandang penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia dagang, terutama terkait dengan efektivitas pemidanaannya, sehingga perlu dilakukan revaluasi terhadap peraturan pemidanaan ini. Dalam hal tujuan, hukum pidana sudah memenuhi syarat, namun dalam hal kerugian yang ditimbulkan terlihat dalam kasus sengketa PT Basuki Pratama Engineering dengan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, bahwa seringkali terjadi gesekan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan karyawan. Untuk itu, perlu adanya batasan yang tegas agar perusahaan tidak bisa sewenang-wenang memonopoli intelektual properti karyawannya, dan untuk itu peran dan dari akademis sangat diperlukan dalam memberi masukan yang seharusnya kepada pembuat undang-undang maupun memberikan pendidikan kepada masyarakat akan pentingnya hal tersebut. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.